Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perdana untuk camping ke daerah Bogor. Nah, juga perdana untuk membuat konten camping keluarga. Jadi mohon maaf kalau seandainya masih ada yang kurang dan masih banyak yang sangat jauh dari ekspektasi kalian. Oke, hari ini kita akan camping ke daerah Bogor, arah menuju Sukabumi. Tapi sebelum Sukabumi, perjalanan kita dari Ciputat menuju lokasi menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Nah, sesuai komunikasi kita dengan admin dari lokasi camping Campervan, kita diarahkan masuk ke tol Jagorawi, Bocimi, dan keluar dari gerbang tol Caringin dan ketemu pacar Cikeretek. Kita mau masuk ke dalam menuju lokasinya. Sebenarnya arah ini arah ke Kopi Daung ya, jadi disarankan juga oleh adminnya untuk melakukan titik awal di Kopi Daung, karena kalau langsung ke lokasi itu katanya kadang-kadang titiknya tidak sesuai. Jadi kita disarankan untuk melakukan titik awal di Kopi Daung, selanjutnya baru kita ubah titik mapnya ke lokasi. Nah, menuju jalan camping Campervan ini, jalannya cukup rapet ya, sempit dan juga melalui rumah warga, dan kepadatan ini terganggu juga dengan jalanan yang beberapa titik sangat rusak ya, sampai ada yang lubang dan tanjakan pula, dan cukup berbahaya kalau seandainya mobil kalian kurang sehat nih dari ban dan mesin. Nah, setelah ketemu Kopi Daung ya, kita jalan lurus saja sampai melewati Kopi Daung dan ketemu nanti di Porlak Kopi Jahe ya. Nanti setelah ketemu Porlak Jahe itu kita belok kanan menuju lokasi. Nah, di sebelah kiri kita sudah sampai ke Kopi Daung. Kita tinggal jalan lurus saja ya, jalanan lumayan bergoncang di beberapa titik, dan juga ada yang sudah rapi ya perjalanannya. Nah, setelah ketemu Porlak Jahe, kita langsung belok kanan. Sorry, mohon maaf, sekali lagi pemula jadi tidak terekam saat titik beloknya. Jadi tinggal ikutin jalan aja, nanti ketemu pertigaan kita diarahkan untuk belok kanan. Nah, itu diikuti aja jalan terus, nanti akan dapat jalan seperti ini dan kita belok kanan lagi. Nah, setelah jalan yang sudah bagus, nah balik lagi nih jalanan yang kurang belum dibenarkan. Jadi ini perjalanan masih tanah dan batu-batuan ya, jadi cukup hati-hati. Dan kita terus ikutin jalur perkebunan dan nanti akan ketemu terakhir pertigaan. Nah, setelah pertigaan itu nggak jauh dari titik di pertigaan, kita akan langsung ke lokasi. Nah, di sini kita udah ketemu pertigaan, kita ambil kiri dan ikutin jalan ya, kurang lebih dari pertigaan ini kita 50 meter lah sampai ke tujuan. Nah, ada posisi di sebelah kanan ya, lokasinya kalian udah pasti, para campervan udah tahu, di sini adalah namanya Lingkung Gunung. Di sini ada fasilitas cukup banyak ya, terutama buat anak-anak. Di sini ada kolam renang dan mini zoo.
Oke, setelah kita bertanya dan kita disuruh untuk register ke kantor, itu ada posisi di atas area cover van. Jadi kita langsung belok kiri, ikutin jalan, ketemu kolam berenang, kita belok kanan. Nah, ini kita ikutin jalan terus ya, ketemu kolam renang yang tadi saya bilang, kita belok kanan, nanti sampai di ujung kita akan ketemu kantor untuk meregister pesanan kita sebagai camper van. Nah, ini lokasinya, jadi kita daftar dulu sambil tahu untuk biaya untuk camper van perharinya di camper van camping ground Lingkung Gunung. Oke, setelah kita register, nah kita masuk ke area camper van. Nah, ini mohon maaf saya buka sendiri karena saya lihat penjaganya tidak ada, jadi ya anggap aja rumah sendiri dan olahraga lah sambil dorong-dorong pagar. Oke, kita masuk ke area camper van. Di sini kita langsung masuk ke area belok kiri, jadi agak menanjak untuk areanya. Dan areanya kalau dilihat sangat luas ya, bisa sampai lebih dari mungkin 10-15 mobil kali ya, untuk bisa parkir dan melakukan camper van di area tersebut. Oke, inilah areanya dengan lapangan yang cukup besar dan sudah ada beberapa kabel colokan listrik yang bisa digunakan untuk camper van. Oke, sambil kita parkir dan kita nyari lokasi yang tepat dan paling kece lah untuk pemandangannya. Yang pasti kita harus cari di bawah pohon karena hari ini sangat panas terik. So kita cari dulu ya lokasinya sambil pasang-pasang cantik lah untuk tenda dan setup semuanya.
Oke, sambil kita menunggu bocah pada berenang, ya kita masak-masak cantik. Ya simpel-simpel aja dulu sih sebenarnya. Belum makan berat. Jadi kita buatkan nugget sama Indomie. Nah, oke, ini dia setup tenda kita untuk keluarga berlima ya, jadinya ada 3 anak dan suami istri. Oke, ini kita menggunakan tenda Altrek Euphoria ya, jadi yang untuk kapasitas 4 orang dan juga untuk flysheet juga menggunakan Altrek. Oke, seperti inilah makhluk pemula, jadi masih kurang rapi dan masih banyak yang kurang. Oke, kita sambil muter-muter. Nah, ini area belakang kita. Di sini kalau lihat dari view-nya sangat bagus nih di bagian bawah. Di sini juga akan ada glamping model kamar untuk 4 orang. Oke, ini penampakan wujud campervan area yang posisi dari bawah kita lihat. Dan sebelah kiri itu adalah parkiran mobil. Seandainya mobil yang tidak muat bisa parkir di bawah. Nah, ini kita di bagian belakang kita temu untuk 3 kamar toilet ya, yang pasti di sini sudah menggunakan toilet duduk, dan ya itulah syarat untuk saya, terutama untuk campervan harus menggunakan toilet duduk. Di samping toilet ada warung ya untuk para penjaga kayaknya, dan kita juga bisa beli di sini untuk perlengkapan kopi dan lain-lain. Oke, di bagian kiri bawah dari campervan itu area masuk ke area glamping. Nah, di sini ada beberapa kamar glamping yang bisa disewakan juga. Ya, modelnya seperti ini. Kalau saya lihat dari luar sih ini untuk kapasitas 4 orang karena ada 4 kasur. Nah, inilah, tapi view-nya sangat oke sih di sini. Dan kita bisa lihat dari area glamping menuju depan langsung perbukitan yang sangat cantik ya, memanjakan mata banget, hijau, hijau, hijau. Oke, kita naik lagi ke area campervan. Nah, di sini jenis-jenisnya ya, modelnya segitiga piramid. Ya, kalau bisa dilihat itu ada 4 kasur, jadi untuk 4 kapasitas orang. Oke, kita menuju lagi keluar dari gerbang untuk area glamping. Kita menuju lagi melewati area campervan. Nah, di sisi kanan campervan itu ada cafe ya, untuk para pengunjung bisa bersantai, ngopi-ngopi ya, pesan makanan juga bisa diantar ke area campervan. Nah, ini dia kondisi campervan saat weekend ya. Jadi cukup sepi sih sebenarnya. Ini hanya, kalau saya ingat saya cuma ada 5 mobil, 5 apa 6 mobil itu. Oke, kita menuju ke atas area pintu masuknya cafe dan juga mini zoo dan playground untuk para anak-anak. Oke, nah, ini cukup hati-hati karena tangganya cukup tinggi dan terjang. Nah, ini area cafe, kita bisa bersantai ria di sini sore, pagi-pagi untuk ngopi-ngopi cantik. Dan di bagian atas juga tersedia 4 kamar toilet, kamar mandi yang bisa digunakan oleh para campervan atau para campers. Nah, di sini area mini zoo dan playground. Tapi sayangnya saya nggak tahu pas hari ini apa sudah terjadi, karena saya ngelihat binatang-binatang udah nggak ada, cuma tinggal marmut, itu pun juga dengan tinggal dua ekor marmut yang ada di kandangnya.
sayang banget ini karena di sini cukup oke lah kalau seandainya ada mini zoo yang terawat dengan binatang-binatang yang kita bisa kasih makan, pegang-pegang dan lain-lain. Oke, kita naik ke bagian atas. Di sini area kolam renang, dan di sisi kolam renang juga ada untuk kamar bilas. Jadi kalian bisa membilas setelah berenang-berenang cantik. Dan ini cukup besar ya. Jadi cukup besar untuk kolam renangnya, dan untuk kedalaman sih relatif nggak terlalu dalam ya. Ada sisi dalam tapi kayaknya untuk anak-anak aman banget. Oke, nah ini dia cukup besar lah ya untuk para bocil-bocil, untuk para suka berenang. Oke, di bagian atas kita naik lagi menuju atas, dan di sini juga ada kolam renang tapi sekali lagi ini dikeringkan, jadi kosong, tidak bisa digunakan. Nah, ini view dari atas kolam renang itu cakep kan, seger banget nih berenang di sini. Oke, nah ini dia tuh pada main aja, pada nggak ada air, seneng banget. Yang penting anak kecil mah penting lari-lari, berenang, lihat binatang dan lain-lain. Oke, di atas kolam renang ada juga kamar-kamar, nggak tahu nih apakah villa, apakah kamar, nggak tahu ya, tapi di situ juga ada, jadi pas di bawahnya kolam renang. Nah, di bagian atas di belakang villa tersebut adalah area camping juga, tapi sepertinya tidak bisa untuk digunakan masuk kendaraan. Jadi ini camping ground dan disewakan juga untuk areanya. Nah, ini cukup luas nih, mungkin bisa sampai ratusan para campers nih. Nah, di sini juga ada yang camping keluarga. Jadi areanya sangat asik ya, datar, itu juga sangat rindang, banyak pohon-pohon. Ya oke lah untuk para campers yang pengen simple. Tapi ya sekali lagi kayak kendaraan nggak bisa masuk ke dalam. Jadi parkiran di depan resepsionis, naik ke atas bawa barang, nah trekking sedikit lah. Nah, ini areanya sampai atas nih. Tapi sayang kita males untuk ke belakang karena udah kosong tuh, nggak ada para campers lagi, hanya camper satu tenda aja. Oke, nah kita menuju balik lagi, menuju arah ke tenda kita. Oke, sambil lihat-lihat, nah ini estetik juga nih buat foto-foto di piramidnya nih. Oke, nah ini view-nya langsung ke kolam renang. Oke, cakep betul. Yang penting anak-anak happy lah. Kita para orang tua happy dengan camping, anak-anak happy dengan berenang. Oke, kita ambil dari kolam renang, kita ambil ke kiri, kita telusuri lagi jalan apa aja sih yang ada di lingkung gunung ini. Dan kita masuk ke area cafe juga. Nah, di sini saya menemukan juga adalah lingkung gunung adventure camp. Nah, jadi kayak mungkin sama konsepnya di atas, tapi ini lebih oke kali ya. Saya juga tadi ngelihat sekilas saja. Nah, ini di sisi belakang kafenya. Nah, kafenya bisa ada lesehan dan kece sih untuk hangout bersama keluarga sama teman-teman, ngopi-ngopi cantik lah di sini dengan view pemandangan yang hijau dan segar anginnya. Nah, ini menuju ke bawah nih. Ini yang tadi dibilang tuh ada camping ground juga di bawah, tapi saya nggak ke bawah karena udah capek duluan kalau ke atas. Nah ini, nah itu tuh di situ yang tadi glamping, dan ternyata di samping glamping itu juga bisa berdiri tenda. Jadi mungkin lahan kosongnya bisa digunakan untuk camping. Oke, kita balik menuju area camping.
tenda kita. Nah, ini area penampakan dari atas untuk area camper van. Oke, luas lah, itu bisa lah yang tadi saya bilang 15 mobil bisa masuk lah buat acara-acara komunitas, sangat oke. Nah, ini kita balik lagi ke tenda untuk santai-santai. Nah, ini saat malam. Nah, sebagai pemula ya banyak footage yang kita nggak masukin karena kelewatan terus, jadi mohon maaf. Jadi ini saat kondisi malam, sedikit saya kasih gambaran gimana kondisinya di Lingkung Gunung. Oke, paling sekian dulu untuk jalan-jalan cerita sedikit tentang camping family bersama keluarga saya. See you di video selanjutnya. Mohon supportnya dengan like, comment, and subscribe. Ya, semoga lebih baiklah ke depannya untuk YouTube saya. Oke, thank you. Sampai jumpa di mungkin area-area camper van lainnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.